Tapi kalau sudah urusan anak orang tua, kehilangan kendali. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Orang cenderung lemah ketika dihadapkan dengan anak, siapa saja itu. Makanya begini, orang kalau jadi raja, rajanya baik-baik saja, tapi yang kadang petantang petenteng itu anak raja. Ngira begini. Nek zaman biyen Pak Lurahnya ya biasa-biasa saja. Cuman yang petantang petenteng itu anaknya Pak Lurah. Rumangsa gua anak Pak Lurah nih. Hebat gua dewe. Enggak. Dagunya ke atas, enggak mau lagi nunduk ke bawah. Anak Pak Lurah. Ini manusia begitu. Makanya di akhirat nanti Allah panggil. Apa kata Gusti Allah? Ainal muluk wa aina abnail muluk. Mana para raja? Mana anak-anak raja? Dipanggil oleh Allah. Mana presiden? Mana anak-anak presiden? Mana Pak Lurah? Mana anak-anaknya Pak Lurah? Mana gubernur? Mana anak-anaknya gubernur? Karena kadang-kadang yang petantang petenteng bukan Pak Lurahnya, anaknya. Tapi jangan lupa, kalaupun anak itu adalah anugerah dan berkah, anak juga bisa menjadi fitnah. Ini yang penting yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan kali ini, agar Pak Haji Yasir, saya, kita semua waspada. Jadi punya anak itu nggak sebatas kebanggaan dan kegembiraan, tapi kita mesti antisipatif mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita selamat dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kekayaan kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Kadang-kadang kita yang kuat, tapi kalau sudah urusan anak orang tua, kehilangan kendali. Ini ujian buat kita. Makanya hati-hati mendidik anak, penting kita mengendalikannya agar baik imannya, baik akhlaknya, dan baik juga masa depannya. Jangan sampai karena sayang anak kita berlebih-lebihan. Cobalah Bapak Ibu, kadang-kadang benar kalau kata orang ngomong begini, kalau bapak kaya, anak kayak raja, gitu begini. Kalau bapak kaya, anak kayak raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Ini kenyataan. Kalau bapak kaya, anak kayak raja. Pengen motor aki, beli. Pengen moge, beli. Pengen mobil sport, beli. Pengen sepeda harga 300 juta, beli. Anak kayak raja, dikasih babysitternya, antar jemput sekolahnya, ada driver supirnya, anak kayak raja. Tapi kalau dibalik, anak yang sugih, bapaknya melarat, bapak jadi tukang kebun, emak jadi babysitter. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Orang cenderung lemah ketika dihadapkan dengan anak, siapa saja itu. Makanya banyak anak yang rusak karena faktor kenakalan orang tuanya. Orang tua terlalu sayang anak, sayangnya salah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Anaknya jadi ngelunjak, anaknya jadi berlebih-lebihan. Makanya begini, orang kalau jadi raja, rajanya baik-baik saja, tapi yang kadang petantang petenteng itu anak raja. Ngira begini, nek zaman biyen Pak Lurahnya ya biasa-biasa saja, cuman yang petantang petenteng itu anaknya Pak Lurah. Rumangsa gua anak Pak Lurah nih, hebat gua dewe. Enggak, dagunya ke atas, enggak mau lagi nunduk ke bawah. Anak Pak Lurah. Ini manusia begitu. Makanya di akhirat nanti Allah panggil. Apa kata Gusti Allah? Ainal muluk wa aina abnail muluk. Mana para raja? Mana anak-anak raja? Dipanggil oleh Allah. Mana presiden? Mana anak-anak presiden?
mana Pak Lurah, mana anak-anaknya Pak Lurah, mana gubernur, mana anak-anaknya gubernur. Karena kadang-kadang yang petantang-petantang bukan Pak Lurahnya, anaknya. Nah ini ujian bagi kita semua. Kadang-kadang kalau sudah urusan keinginan anak, orang tua jadi lemah, kehilangan kendali. Makanya penting kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Satu, tanamkan mental jujur sama anak kita. Itu yang terpenting, Bapak. Karena yang paling mahal di negeri ini orang jujur, pinter lan bener. Kalau orang pinter enggak bener, mafsadatnya kecil, potensi kerusakannya minim, Bang. Orang pinter, orang goblok enggak bener, paling banter maling kotak amal masjid. Ini pinter enggak bener nih. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini pinter enggak bener. Tapi nek pinter, kalau goblok gak bener maksud saya. Tapi nek pinter gak bener, negaranya rusak. Gara-gara orang pinter gak bener. Makin pinter orang, makin besar kerusakannya. Kan yang korupsi itu orang pinter semua, gini. Orang pinter semua. Mana ada orang goblok korupsi? Apalagi petani korupsi, Pak. Belum pernah saya nonton berita KPK nangkep petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK niki petani ngapa ditangkap? Ini petaninya korupsi lumpur sarung. Enggak begitu. Yang pintar. Maka yang diungkapkan oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD, korupsi di sektor pertambangan di negeri kita ini, Pak, kalau nggak korupsi dari sektor pertambangan, belum perikanan, kelautan ya, belum pertanian, belum sektor yang lain, hanya di pertambangan, seandainya tidak dikorupsi, masuk semua kas negara per kepala, mulai dari bayi baru brojol sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang udah nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur, mendapatkan 20 juta sebulan. Saking kayanya Indonesia. Tapi mengapa kita masih menjadi negara miskin? Karena korupsi. Yang terungkap kemarin kan sampai 300 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa sih? Itu kalau diketik nang kalkulator, error kalkulator. Kalau kita beliin lato-lato, mapas kata orang Lampung, Pak, tenggelam Lampung sama lautan lato-lato. Saking banyaknya 300 triliun itu. Berarti kan kita punya masalah di Republik ini. Dulu Orde Lama rontok, alasannya apa? Korupsi katanya, korupsi nepotisme. Ganti Orde Baru 32 tahun, korupsi, kolusi, nepotisme 32 tahun, runtuh Orde Baru. Apa yang kita kecap dari Orde Baru? Korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Sekarang masuk Orde Reformasi, kok korupsi tambah banyak aja perasaannya. Muncul raja-raja kecil, nek mbien, Pak, bupati masih takut sama atasan, takut digeser. Gubernur masih takut sama atasan, takut digeser. Zaman mbien, maka nggak berani macam-macam. Zaman sekarang muncul raja-raja kecil di kampung, kepala-kepala desa, mentang-mentang sudah punya anggaran dana desa, gitu minta masa jabatan 9 tahun. Waduh, kalau 9 tahun satu periodenya bagus mah enak aja, betul nggak? Tapi kalau jelek, ngenes rakyatnya, Pak. Ngenes. Nah, kita butuh orang pintar sekaligus benar. Ini yang sedang kita butuhkan sekarang. Apalagi bicara tentang kenakalan remaja, bicara tentang pergaulan bebas yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini, Bapak Ibu. Maka yang nomor satu, tanamkan itu. Pokoknya begini, tanamkan kepada anak itu. Kalau zaman biyen kan begini, nah kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, untuk membanggakan keluarga, banggakan bapakmu, nah, karena bapak kamu dihina sama tetangga. Kalau kamu jadi orang, ngangkat derajat keluarga. Itu klasik zaman biyen, tua banget zaman itu. Tiba-tiba di zaman modern orang tua berubah menjadi lebih baik. Terserah, nah kamu mau jadi apa?
Mau jadi dokter, bapak biayain. Mau jadi bidan, bapak sekolahkan. Mau jadi insinyur, kemana nak? Bapak kasih duit. Tapi ada yang lebih hebat lagi Pak, yang nomor 3. Apa? Terserah nak, kamu mau jadi apa, kerjaannya apa, terserah kamu. Yang penting jujur ya nak. Keren Pak. Ini baru orang tua yang keren. Terserah nak, kue arep dadi apa yo, tapi terserah kamu ya nak. Bapak cuma support, tapi jujur nak. Subhanallah. Ya bagus, saya sarankan sih kalau Pak Haji Yasir anaknya jadiin pengusaha aja Pak. Karena kalau kan rezeki banyaknya di usaha kayak beliau kan. Beliau bisa rumah kayak gini kan usaha. Bukan maling uang rakyat soalnya. Karena usaha. Maka anak dimasukin jadi pengusaha. Kadang-kadang kita ini begini Pak, cemburu kali Cina, cemburu. Kita nggak boleh cemburu, karena orang Cina itu begini, rumangsa dulu orang Cina nggak bisa jadi PNS, jadi PNS nggak bisa, jadi tentara nggak bisa, dulu kan begitu kan, jadi polisi nggak bisa. Apa kata Cina? Nah, kita ini merantau, alhamdulillah sudah jadi penduduk warga negara Indonesia. Cuman karena kita Cina, nah kita nggak bisa jadi polisi, nggak bisa jadi TNI, nggak bisa jadi PNS. Udah nak, kamu dagang aja. Makanya Cina suge-suge, kita iri. Nah sedangkan kita suge dikit, anak mau jadi apa? Nah polisi, bapak bayar 300 juta. Kamu nak pengen jadi apa? Jaksa, 500 miliar. Kamu pengen jadi apa? Jadi hakim, 500 miliar. Jadi PNS 100 juta. Udah nggak ada lagi kali ya Pak, 100 juta itu ya. 150, 200 juta. Duit banyak-banyak hanya untuk nyogok biar jadi ASN. Bahkan mohon maaf, kerja honorer aja Pak, nyogoknya 50 juta itu. Honor toh, honor 50 juta nyogoknya. Orang Indonesia ini Pak ya, sugih dikit malah anaknya digituin, sugih dikit usaha agak lancar dikit malah nyalek. Nggak, Pak ya dia sih nyalek. Oh enggak, jangan Pak, malah nyalek. Gara-gara nyalek yang sukses tim suksesnya digoreng kali tim sukses, usaha bangkrut jadi kagak. Itulah kelemahan orang kita, nggak bisa sugih dikit hilang. Nah maka dari itu saya perlu ingatkan pada kesempatan kali ini, anak sudah ada rezekinya masing-masing. Gini begini, sudah ada rezekinya masing-masing. Anak sudah ada garis tangannya Bapak Ibu. Tidak perlu jangan berpikir saya akan kumpulkan harta banyak buat mewariskan kepada anak cucu saya sampai 7 turunan. Jangan Pak. Anak sudah ada rezeki masing-masing, hidup seperti air mengalir. Rezeki itu buat untuk yang dihilir, maka yang di hulu gak usah repot-repot. Biarkan anak punya jalan hidupnya sendiri. Cocok atau cocok? Ada orang tua sakit hati, jadi harta banyak sudah dikumpulkan, punya anak 7-7-nya dibikinkan rumah. Akhirnya kemudian rumah sampai dijual, harta dikasih semua ke anak, orang tua numpang sama anak. Ujung-ujungnya punya mantu cerewetnya, alhamdulillah. Orang tua makan banyak dikit dipelototin. Sakit hati kami, sakit hati. Jangan mau kayak gitu Pak, jangan mau. Jadi anak sudah ada jalan hidupnya sendiri. Tapi satu pesan buat anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Dan ajarkan kepada anak kita juga, jangan mau dengan nasib katrolan, mental apa bapak saya, apa-apa bapak saya. Anak harus step by step. Hidup inilah terkabunna tabaqan antara. Hidup ini meniti tangga demi tangga. Jangan loncat, nggak enak. Kalau loncat nggak enak. Laisal fata mayyakul kana abi. Bukanlah anak muda itu yang membangga-banggakan orang tua. Bapak ani nih, bapak saya lurah, bapak saya raja, bapak saya kaya. Laisal fata mayyakul kana abi walakinnal fata mayyakulha ana. Tapi pemuda yang sebenarnya yang berkarya, inilah saya, inilah karya saya, inilah yang saya bisa. Jangan bergantung pada nasib katrolan. Betapa banyak cerita, nggak usah jauh-jauh, di Bandar Lampung, tuan tanah
tanah ratusan hektar habis begitu orang tua meninggal dunia, diwariskan kepada anak-anaknya. Alangkah mudah harta warisan habis begitu saja, habis tak berbekas sama sekali. Gede begitu. Maka anak, satu pesannya agar dia bisa menjadi selamat dunia sampai akhirat, didik anak kita agar menjadi anak yang jujur. Kerja apapun kuncinya jujur. Jadi asisten rumah tangga jujur, kan begitu. Jadi kuli bangunan jujur. Jadi anggota dewan jujur. Jadi ustaz jujur. Ustaz kalau nggak jujur kacau rusak pak. Ayat dimanipulasi. Makanya ada cerita kan, ada santri berak di kali, nongkrong di kali, disundul ikan jeleduk, kecebur dalam kali, gede ikannya. Kalau lele biasa nggak mungkin pak, ini gede, mungkin ikan gabus menggala itu pak. Si santri kuasal bukan main, karena lagi enak-enaknya nongkrong kok disundul. Dia ngambil jaring, ngambil jala, diubek-ubek sungai, dapat ikannya segede paha. Masya Allah, kata santri, pantesan aku disundul ngantek kecebur. Ikannya segede paha, untung gak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Nah ikan segede paha dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah bingung dia, niki iwae halal nopo haram. Lagi mikir-mikir, tanya aja sama ustaz. Datang ke guru ngaji, Pak Ustaz, kula badhe tanglet. Tanya apaan kata ustaznya? Saya tadi berak di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya tak tangkep ustaz. Begitu saya tangkap bawa ke rumah, cuman saya ragu-ragu niki iwae halal nopo haram. Kata ustaznya, nanti kita membaca kitab dulu. Buka kitab kuning, Pak Arabnya gundul. Kita mah jangan kan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata si ustaz begini, tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwa. Kata santrinya, kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Rajulun, bila ada laki-laki kesundulun iwaun ikan, bahwa haram jiddan, maka ikannya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono toh Pak Ustaz. Yowes, kalau nggak boleh dimakan, ikannya tak pulangin ke kali, mumpung masih hidup. Kata ustaznya, nanti dulu baca kitabnya belum selesai. Selanjutnya kata beliau, wa in ustadun setugelun bahwa halalun, tapi nek ustate entuk setugel alias sebagian separuh halal dia. Kata si santri ngomong, Pak Ustaz kalau pengen paruhan mah. Kata Pak Ustaz, masih ada ujung ini, wa in ustadun kabehun, tapi nek ustadz kabeh kamu bisa masuk surga. Kata santrinya, udah makan aja semua ikannya, saya tak pulang. Nah ini Pak, ustadz aja bisa nggak jujur, kan begitu. Tergantung kepentingan siapa. Makanya saya kalau ceramah paling nggak mau diatur orang. Kalau saya paling nggak tede ngaling-ngaling apa adanya. Seneng saya omong seneng, suka saya omong suka, enggak ya enggak. Kita nggak boleh kita kemudian agama kemudian jadi alat manipulatif, nggak boleh. Apalagi tadi agama digunakan untuk melawan agama, ya, melawan negara, ya tambah menyimpang itu. Jadi balik lagi, pintar sekaligus benar. Didik anak kita, jadi apapun dia jujur. Ubah redaksinya. Nah, kamu mau jadi apa? Pedagang kah? Pegawai kah? Jenderal kah? Jujur. Itu kunci nomor 1. Sekarang nomor 2, pendidikan ibadah. Nah, penting ini Pak. Murus sabiyah bis salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak untuk salat kalau umurnya sudah 7 tahun. 7 tahun dikongkon salat. Ini Alpinus sama Alporo berapa tahun Pak Haji? 11. Ini udah lewat tuh. Sudah harus diperintah. 7 tahun dikongkon salat.
Wa idza balagha asra sinin, kalau anak sudah umur 10, nah kan kalau 11 sudah lewat satu. Kalau anak sudah berumur 10 tahun belum mau sholat, fadribuhu ilaiha, gebuk boleh, tapi gebuknya gara-gara meninggalkan sholat. Kalau anak mandi hujan dijitak, nggak ada hadisnya. Kalau anak nggak ngerjain PR matematika disepak, nggak ada ayatnya, nggak ada. Kalau anak mecahin gelas, walaupun gelas mahal ya, bu dengerin yang di dalam tuh, walaupun gelas mahal dipecahin sama anak, dijewer, nggak ada hadisnya, nggak ada. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan kalau urusan lain. Tapi kalau anak nggak sholat, umur sudah 10 tahun ke atas, boleh digebuk. Tapi yang digebuk hanya boleh pinggang ke bawah. Ingat, haram menempeleng kepala. Itu zaman dulu Pak, zaman bien, orang tua dikit-dikit ngamplang, nggak boleh. Makanya guru di sekolah juga kita harus kasih wawasan. Guru kan kadang-kadang main kampleng, nggak boleh. Bukan hanya melanggar undang-undang perlindungan anak, emang nggak boleh mukul kepala itu, nggak boleh nampar wajah. Sebandal apapun anak jenengan nggak boleh nampar wajah gitu. Karena anak kalau sering dipukul mukanya ada dua kemungkinan. Satu, jadi preman. Pengen anak jadi preman gampang Pak, gamparin aja terus. Atau kemungkinan yang kedua, stres, sedeng, dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi nggak zamannya lagi mukul kepala, mukul muka. Kuping jangan dijewer, nggak boleh. Jambang jangan ditarik, nggak boleh. Perut jangan dicubit, nggak boleh. Ini penting saya sampaikan, karena istri saya juga kalau kesel nyubit perut anak saya, nggak boleh kata saya. Kalau mau gebukin anak, gebuk pantat saja, puasin aja nggak apa-apa, sampai dia ampun. Tapi itu tidak akan berbekas kemana-mana. Asal jangan kepala, asal jangan badannya. Walaupun yang paling bagus ya jangan dipukul. Itu kan kalau anak yang nggak mau betul sholat. Yang jelas juga pendidikan buat anak kan bukan mukul. Pendidikan terbaik buat anak itu kan keteladanan. Gitu begitu. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak, yang ada pada orang tua nurun ke anak. Makanya kalau kata orang, nek bapak kalong, anak kampret. Gitu begitu. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Coba ulang lagi. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapak kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Makanya penting keteladanan. Pengen punya anak ahli sholat, orang tuanya juga harus ahli sholat. Jangan sampai orang tuanya saja mengabaikan sholat. Sholat zuhur mepet asar, asarin nubur, maghrib, maghribnya mentok, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Bapaknya sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lapa qadaan Pak jam 8 sholat subuhnya. Walaupun agak benar pun niatnya udah benar tuh ya, niatnya udah benar. Enggak bisa pakai adaan, harus qadaan. Tapi istri nyusul, apa kata istri? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lapa kesiangan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak niru, apa kata anak? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan totalan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, jamaah total namanya. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israfil. Didik anak untuk sholat. Kan sholat nggak bikin repot, betul nggak kira-kira? Cuma saya ingin luruskan dikit tadi Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada anak nakal. Sepakat nggak kira-kira? Senakal-nakalnya anak ketika masih kecil,
kita nggak tahu masa depannya jadi apa. Ada yang jadi kiai banyak loh Pak, ada yang jadi kiai, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pengusaha sukses. Makanya jangan underestimate kalau anak tetangga nakal. Mentang-mentang anak kita kalem, anak tetangga nakal, gangguin anak kita, bapaknya diajak begocok. Senakal-nakalnya anak Pak berantem pagi, sore udah akur, ngira-ngira. Nah kalau kita ikut begocok, ujung-ujungnya anak kita sore udah teguran, bapaknya 3 tahun 3 kali lebaran enggak teguran. Kan yang salah itu kita sebetulnya, urusan anak kok jadi begitu modelnya. Makanya begini juga saya ingatkan sama orang tua Pak, nakal kayak manapun anak lanang anak wedok jenengan jangan dihakimi. Marah boleh tapi niatkan pendidikan, gila. Marah boleh tapi niatkan pendidikan. Jangan seakan-akan anak itu jenengan hukum, jenengan hakimi, seakan-akan dia tidak akan bakal jadi orang baik lagi. Tidak. Anak jangan dihancurkan. Satu lagi nih saya ingin peringatkan juga. HP. Anak kalau megang HP kasih pesan sama anak jenengan. Nah, jangan pernah membuka HP-mu, memberitahu password HP-mu kepada siapapun kecuali kepada kedua orang tua. Setuju nggak? Harus setuju dulu nih Pak. Kecuali kepada orang tua. Tapi ingat, rajin-rajin diperiksa ya Pak. Ibunya lah yang meriksa. Takutnya pergaulan bebas. Karena ada kejadian kemarin remaja SMP ya Pak, pacaran jarak jauh sama orang Pekanbaru, disuruh buat video yang bukan-bukan. Akhirnya diupload mereka di media sosial, kan hancur masa depan anak kan, hancur. Nih jangan sampai ada yang tahu kecuali orang tua. Mohon maaf betul. Termasuk kepada gurunya di sekolah atau termasuk kepada guru ngajinya. Karena begini Bapak Ibu, saya sangat kecewa sekali. Ada anak-anak yang mungkin namanya anak remaja ya Pak, ketahuan ada yang gak baik di HP-nya, ketahuan oleh gurunya, bukannya dibina malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluarkan dari sekolah kan masa depan anak yang jadi masalah. Betul nggak kira-kira? Makanya saya pesankan buat jenengan, kasih tahu sama anak-anaknya, jangan ada siapapun yang dikasih tahu password HP-nya kecuali kedua orang tua. Kalau jenengan wajib Pak memeriksa HP anak. Saya ini adalah orang yang berprinsip tidak ada kenakalan remaja, tidak ada anak nakal itu. Semua anak dalam bimbingan kita semua. Betul nggak kira-kira? Walaupun memang anak jangan dibelain depan anak, besar pala dia Pak. Kita sekali lagi niatkan menghukum anak itu bukan karena benci, tapi niatkan agar dia jadi orang baik.